Kali ini kita bahas drakor terbaru, Would You Marry Me? Ceritanya tentang Kim Woo-ju, cowok perfeksionis yang kerja di bakery milik keluarganya, dan Yoo Mary, seorang desainer yang lagi sial banget dalam hidup, baru putus dari tunangannya yang selingkuh, plus kena tipu soal rumah pengantin baru. Tapi semuanya berubah waktu Mary tiba-tiba melamar Woo-ju, rekan kerjanya yang kebetulan punya nama sama kayak mantan tunangannya. Dari situ, mereka mulai hidup sebagai pasangan pengantin palsu selama 90 hari. Dan ya, semuanya tentu nggak semulus kelihatannya. Yuk langsung aja kita bahas episodenya. Yoo Mary tampak bahagia saat menuju toko perhiasan untuk mengambil cincin kawinnya yang dibuat khusus. Ia sama sekali tak menyadari bahwa tunangannya, Kim Woo-ju, justru tengah bermesraan dengan wanita lain di kamar pengantin yang seharusnya mereka tempati bersama. Usai mengambil cincin dan memesan perjalanan bulan madu, Yoo Mary mengirim pesan pada Kim Woo-ju, berharap bisa makan malam bersama. Namun di tengah pelukan kekasih gelapnya, Kim Woo-ju malah membalas dengan alasan palsu, mengaku sedang lembur di kantor. Keesokan harinya, Yoo Mary sibuk menata rumah baru sambil berbicara dengan ibunya lewat telepon. Ia sempat mengeluh soal biaya pernikahan yang terlalu besar, tapi ibunya menasihati agar ia lebih pengertian terhadap Kim Woo-ju. Setelah menutup telepon, Yoo Mary tanpa sengaja menginjak anting wanita di lantai kamarnya. Tak lama, ia menemukan helai rambut panjang di tempat tidur, tanda yang jelas bahwa ada orang lain di sana sebelumnya. Sejak saat itu, firasat buruknya mulai tumbuh, bahwa Kim Woo-ju telah membawa wanita lain ke kamar pengantin mereka. Yoo Mary menuntut penjelasan Kim Woo-ju soal anting-anting yang ia temukan. Kim Woo-ju berbohong, bilang itu milik rekan kerja wanita yang meninggalkannya saat perusahaan berkunjung ke kamar pengantin mereka. Yoo Mary pun mengecek media sosial rekan Kim Woo-ju dan menemukan foto wanita yang sama. Ia sadar, sementara mereka seharusnya mempersiapkan pernikahan, Kim Woo-ju malah kencan dengan wanita lain. Ketakutan, Kim Woo-ju akhirnya mengaku, mencoba membenarkan tindakannya, dan menampar diri sendiri. Ia mengingatkan Yoo Mary bahwa mereka sudah mendaftar pernikahan, memesan tempat, dan membayar rumah, berharap Yoo Mary mempertimbangkan untung ruginya dan memberi maaf. Setelah mengungkap kebohongan Kim Woo-ju, seorang wanita yang ia kencani mengirim foto seksi padanya. Yoo Mary curiga dan memeriksa telepon Kim Woo-ju. Mereka berkelahi, dan Kim Woo-ju melempar dan menginjak telepon, sampai tanpa sengaja menginjak tangan Yoo Mary. Yoo Mary merasa sangat kecewa. Selama 5 tahun, Kim Woo-ju tak benar-benar peduli, dan ia sadar menikah pun kemungkinan besar akan berakhir perceraian. Sebelum pergi, Yoo Mary melemparkan kopi ke wajah Kim Woo-ju. Sebulan kemudian, mereka mengajukan perceraian. Untuk menjaga perasaan ibunya, Yoo Mary meminta Kim Woo-ju memberi alasan pernikahan ditunda. Ia diam-diam membatalkan tempat pernikahan, bulan madu, dan gaun pengantin, lalu pergi bermain bisbol sendiri, bersumpah untuk terus maju dan hidup dengan baik. Di hari ia harus menyerahkan surat cerai, polisi tiba-tiba datang. Yoo Mary mengetahui rumahnya ternyata terlibat dalam penipuan sewa. Pemilik asli sedang di luar negeri, dan seorang karyawan perusahaan manajemen menyamar sebagai pemilik, menandatangani perjanjian sewa tanpa izin. Polisi menyarankan Yoo Mary pindah rumah untuk menghindari masalah hukum. Yoo Mary pun menelepon Kim Woo-ju, berharap pamannya yang bekerja di kejaksaan bisa membantu mengembalikan uang sewanya. Namun, pacar baru Kim Woo-ju kesal dengan teleponnya, dan Kim Woo-ju sendiri dengan dingin mengatakan bahwa menghubungi mantan tidak sopan dan Yoo Mary harus menanganinya sendiri. Merasa tak berdaya, Yoo Mary menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol, mencoba menghadapi masalah sendirian. Saat terhuyung pulang dalam keadaan mabuk, Yoo Mary menabrak sebuah mobil. Seorang pria keluar untuk menolongnya dan menawarkan membawanya ke rumah sakit. Yoo Mary melambaikan tangan, bilang dia baik-baik saja. Pria itu menyimpan nomor teleponnya. Tapi ketika melihat nama Kim Woo-ju tersimpan, dia mengira Yoo Mary sedang marah kepada mantan pacarnya. Yoo Mary yang kesal langsung melampiaskan amarahnya. Dan pria itu, yang juga bernama Kim Woo-ju, bingung dengan reaksinya. Yoo Mary masuk ke dalam mobil, menolak keluar, hingga terjadi perdebatan panjang. Saat mengejarnya, ia tanpa sengaja duduk di atas kaktus berduri. Sambil menangis menahan sakit, Yoo Mary menceritakan pengkhianatan mantan pacarnya dan meminta bantuan Woo-ju. Woo-ju menghubungi temannya yang dokter, Yoon Jin-gyong, untuk merawat luka Yoo Mary, lalu dengan sabar mengantarnya pulang. Yoo Mary harus berlutut di kursi penumpang, membuatnya mabuk perjalanan. Woo-ju menghentikan mobil di jembatan agar Yoo Mary bisa menghirup udara segar.
Saat melihat matahari terbit, Yumeri merenung bahwa meski hidupnya penuh masalah, selalu ada jalan ke depan. Sebelum berpisah, Woo-ju menyarankan Yumeri memeriksakan lengannya yang tertabrak di rumah sakit. Yumeri meminta maaf atas keributan sebelumnya dan menawarkan mengganti biaya perjalanan dan pengobatan. Woo-ju tidak menanggapi dan pergi begitu saja. Yumeri pun pulang untuk tidur, tapi kemudian terbangun oleh panggilan telepon misterius. Yumeri menerima panggilan dari Beauty Department Store, yang memberinya ucapan selamat karena memenangkan hadiah rumah di Beauty Place. Awalnya ia curiga itu penipuan, tapi kemudian teringat bahwa saat mengambil cincin pernikahannya, ia sempat diberi tiket lotre oleh maskot mall. Dengan santai, ia menuliskan nama dan nomor teleponnya, melipat salah satu sudut tiket, dan menyimpannya. Rupanya, pengundian sudah direncanakan agar keponakan istri wali kota menang. Namun, Lee Sung-woo dari Beauty Department Store yang bertugas memalsukan hasil pengundian secara tidak sengaja menjatuhkan tiketnya ke kotak. Panik mencari sudut yang terlipat. Saat akhirnya mengumumkan pemenang, ia terkejut. Pemenangnya bukan tiket manipulasi, melainkan Yumeri. Di depan publik, ia tak bisa berbuat curang dan harus mengumumkan kemenangan Yumeri. Yumeri hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Hadiah lotre hanya untuk pasangan pengantin baru tanpa rumah, dan harus menunjukkan surat nikah. Untungnya, ia belum menyerahkan surat cerainya, jadi bisa menyerahkan dokumen lengkap. Mr. Kwon dari Beauty Department Store mengonfirmasi bahwa Yumeri dan Kim Woo-ju menikah 5 bulan dan tidak punya rumah, sehingga memenuhi syarat. Karena sang suami tidak bisa hadir, Lee Sung-woo menambahkan aturan agar Yumeri bisa diskualifikasi, termasuk risiko hukum jika ada penipuan. Kedua pasangan harus hadir bersama. Yumeri mencoba menghubungi mantan pacarnya untuk bantuan, tapi Kim Woo-ju memblokirnya. Saat memikirkan solusi, ia menerima pesan dari Woo-ju menanyakan luka lengannya. Menyadari Woo-ju memiliki nama dan wajah mirip mantannya, Yumeri berpikir untuk berpura-pura menjadi suaminya, dan segera menemui Woo-ju menanyakan apakah ia sudah menikah. Begitu Woo-ju bilang belum menikah, Yumeri langsung memintanya berpura-pura jadi suaminya sehari saja. Tapi Woo-ju salah paham, mengira Mary mau menipu orang dengan pernikahan palsu. Ia menolak mentah-mentah, memperingatkannya, bahkan mengancam akan melapor ke polisi kalau ada hal mencurigakan. Setelah itu, Woo-ju pergi ke rumah sakit menemui sahabatnya Yoon Jin-gyong, berterima kasih karena sudah merawat neneknya. Jin-gyong yang diam-diam menyukainya sempat menyindir bahwa ia hampir jadi cucu menantu, tapi Woo-ju tidak paham maksudnya. Mereka lalu membahas pekerjaan. Jin-gyong bertanya kapan Woo-ju mulai bekerja di perusahaan bekeri milik neneknya. Setelah orang tuanya meninggal, Woo-ju dirawat keluarga bibinya. Namun karena sepupunya, Jang Eun-soo, gagal membawa kemajuan, sang nenek mencopotnya dari jabatan direktur pemasaran dan menunjuk Woo-ju sebagai pengganti, meski bibinya tidak terima. Saat itu, seorang anak kecil tiba-tiba jatuh dan menangis keras. Woo-ju langsung menghampiri dan menenangkannya. Momen itu membuatnya teringat masa kecil, ketika orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, dan hanya dia yang selamat. Di rumah sakit, seorang gadis kecil datang menghiburnya dan memberinya boneka beruang yang bisa bicara. Kenangan hangat itu masih membekas, meski ia tak pernah tahu siapa gadis itu. Keesokan harinya, Woo-ju resmi mulai bekerja di perusahaan neneknya. Dalam rapat pertama, tim membahas peluncuran produk baru dengan desain kemasan unik. Neneknya menyukai desain itu, tapi sepupunya, Jang Eun-soo, tiba-tiba menyoroti masalah hak cipta. 6 bulan lalu, Jang Eun-soo lah yang menyetujui kontrak desain versi sekali pakai dan kini pura-pura baru tahu masalahnya untuk mempermalukan Woo-ju. Meski diserang di depan semua orang, Woo-ju tetap tenang dan berjanji akan segera menghubungi pihak desain untuk memperpanjang kontrak. Setelah rapat, Woo-ju meminta timnya menghubungi perusahaan desain. Tapi perwakilan mereka menuntut biaya hak cipta sebesar 50 juta won, 10 kali lipat dari harga awal. Woo-ju tidak tahu kalau orang di balik perusahaan desain itu ternyata Yumeri. Sebelumnya, Yumeri menerima telepon misterius dari seseorang yang menyarankan agar dia menaikkan harga desain, karena ada perusahaan besar yang ingin membeli hak ciptanya. Tidak yakin siapa peneleponnya, Yumeri akhirnya memasang harga tinggi untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Woo-ju mulai curiga perusahaan desain itu mencoba memanfaatkannya. Ia sempat berpikir untuk mengganti desain, tapi timnya melapor bahwa biaya produksi awal sudah mencapai 150 juta won, terlalu mahal kalau harus mulai dari nol. Akhirnya, Woo-ju memutuskan untuk menemui langsung perwakilan perusahaan desain itu dan bernegosiasi sendiri. Sementara itu,
Yumeri belum juga mendapat kabar dari perusahaan Wooju, tapi pihak Beauty Department Store mengingatkan kalau hadiahnya akan hangus jika suaminya tak hadir di acara penghargaan. Putus asa, ia pergi ke rumah mantan pacarnya berharap bisa dibantu lewat ibunya. Namun ibunya malah merendahkannya, memuji pacar baru putranya yang lebih kaya, dan adiknya ikut menghina. Kesal, Yumeri menegaskan agar mereka pura-pura tak mengenalnya jika bertemu di jalan lalu pergi dengan tegas. Tak lama, ia mendapat telepon dari kantornya bahwa ada manajer perusahaan yang ingin membahas kontrak desain. Saat tiba di tempat pertemuan, Yumeri kaget melihat Wooju datang membawa dokumen, dan keduanya sama-sama terkejut mengetahui siapa lawan bicaranya. Yumeri lalu menawarkan untuk menurunkan harga ke semula asal Wooju mau berpura-pura jadi suaminya. Wooju sempat menolak karena mengira itu penipuan. Tapi setelah mendengar penjelasan Mary tentang rumah hadiah dan posisinya sebagai wanita yang akan segera bercerai, ia mulai percaya. Mengingat tekanan dari nenek dan sepupunya, akhirnya Wooju setuju membantu. Yumeri pun menandatangani kontrak itu, sekaligus menyelamatkan proyek Wooju. Di hari upacara penghargaan dan serah terima rumah, Yumeri meminta Wooju memakai cincin kawin dan kacamata biar mirip mantan pacarnya. Saat petugas memeriksa identitas, Wooju pura-pura lupa bawa dompet tapi dengan tenang menyebut nomor identitas dan tanggal nikah mantan pacar Mary, jadi proses verifikasi pun lancar. Setelah semua beres, mereka foto bersama Lee Sung-woo dari Beauty Department Store. Karena tahu foto itu bakal jadi berita, Wooju menutupi wajahnya dengan masker dan topi, sementara Mary menutupi wajah dengan bunga. Usai acara, Baek Sang-hyun, asisten Sung-woo, mengantar mereka melihat rumah hadiah tersebut. Mary tampak bahagia banget dengan rumah dan lingkungannya yang luas dan tenang, tapi berpura-pura bilang kalau rumah itu terlalu jauh dari tempat kerja dan berniat menjualnya. Baek Sang-hyun menjelaskan aturan baru properti itu, Yumeri dan Wooju harus tinggal di rumah tersebut selama 3 bulan penuh sebelum kepemilikan bisa dialihkan. Kalau mereka bercerai sebelum waktu itu, hadiah otomatis dibatalkan. Ia juga bilang kalau rumahnya ada tepat di seberang, jadi ia bisa mengawasi mereka setiap hari. Wooju langsung merasa terbebani dengan semua aturan itu, dan menolak melanjutkan sandiwara ini. Ia pergi begitu saja, tapi tak lama kemudian merasa bersalah dan menelepon Yumeri untuk minta maaf. Namun, di saat bersamaan bibinya dan sepupunya, Jang Eun-soo, tiba-tiba muncul di sekitar kompleks membuat Wooju langsung buru-buru menutup teleponnya. Mereka bertanya kenapa dia ada di sana, dan sebelum Wooju sempat menjawab, Baek Sang-hyun datang menyapanya. Tepat saat itu, Yumeri juga muncul dan berjalan ke arah mereka, membuat Wooju langsung terdiam dan bingung harus berbuat apa. Wooju langsung memberi kode agar Mary tidak mendekat. Paham maksudnya, Mary cepat-cepat berjongkok dan bersembunyi di sudut rumah tetangga, menutupi wajahnya dengan rambut. Sayangnya, ponselnya terjatuh tanpa sengaja. Wooju berusaha keras mengalihkan perhatian Baek Sang-hyun agar cepat pergi. Bibinya dan sepupunya juga bersiap meninggalkan tempat. Tapi tepat saat itu, ponsel Mary berdering keras. Bibinya keluar dari mobil dan menemukan ponsel itu. Saat mencari pemiliknya, dia melihat Mary bersembunyi di kandang anjing. Dalam kepanikan, Mary berpura-pura jadi wanita tunawisma yang tidak waras, lalu berhasil merebut kembali ponselnya dan kabur. Masalah itu pun nyaris lewat tanpa ketahuan. Tapi Wooju benar-benar kelelahan dengan semua kekacauan itu. Ia akhirnya menelepon Mary dan memutuskan perjanjian mereka berakhir, memperingatkan agar Mary tidak tinggal di rumah itu lagi sebelum semuanya makin runyam. Mary yang kini tidak memiliki tempat tinggal, harus menyeret kopernya di jalanan. Ia sempat berpikir untuk tinggal bersama seorang teman, namun ternyata temannya tidak bisa menampungnya. Dalam keadaan bingung, Mary melihat sebuah iklan motel yang menuliskan tidak perlu deposit. Tanpa pikir panjang, ia pun memutuskan untuk menginap di sana. Meski kondisi motelnya jauh dari bersih, setidaknya ia memiliki tempat untuk beristirahat sementara. Awalnya, Mary mengira ia tidak akan bisa tidur, namun justru terlelap hingga pukul 9 pagi. Setelah bersiap-siap, ia segera menuju rumah sakit untuk menemui kliennya. Secara kebetulan, di sana ia bertemu dengan Dr. Yoon Ji-nyong, orang yang pernah menolongnya sebelumnya. Yoon Ji-nyong sudah mendengar banyak hal dari Wooju, termasuk tentang pertemuan pertama mereka yang kacau dan bagaimana Mary sempat melontarkan ajakan menikah. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki hubungan keduanya, membuat Mary harus menjelaskan dengan canggung bahwa semua itu hanya sebuah lelucon. Mary datang ke perusahaan tempat Wooju bekerja untuk mempresentasikan proposal desainnya kepada tim pemasaran. Presentasinya berjalan lancar dan disetujui oleh semua yang hadir,
membuatnya merasa lega. Untuk merayakan hasil itu, mereka mengadakan makan malam bersama dan dengan hangat mengundang Mary untuk ikut. Saat suasana santai, obrolan mulai beralih ke topik pembelian rumah dan betapa sulitnya bagi karyawan biasa untuk memilikinya. Beberapa dari mereka bahkan membicarakan hadiah rumah dari sebuah department store dan penasaran siapa pemenangnya. Saat seseorang hampir mencari tahu melalui ponselnya, Mary segera memberi isyarat pada Woo-ju untuk menghentikan mereka. Dengan sigap, Woo-ju menutup layar ponsel itu dengan menu makanan dan mengalihkan perhatian semua orang dengan menyarankan untuk memesan lebih banyak makanan. Tak lama, Mary yang sudah agak mabuk pergi ke kamar kecil, tapi diikuti oleh salah satu anggota tim yang memintanya membayar seluruh tagihan. Woo-ju menyadari mereka hanya memanfaatkan Mary. Karena kartu Mary ditolak, Woo-ju akhirnya yang membayar. Ketika salah satu dari mereka berbohong dengan mengatakan bahwa Mary yang menawarkan untuk mentraktir, Woo-ju langsung menolak dan menegaskan tidak masuk akal jika seorang rekan kerja harus menanggung semuanya. Setelah makan malam, rekan-rekan kerja mengajak untuk lanjut karaoke, tapi Woo-ju menolak karena khawatir Mary yang mabuk bisa bicara sembarangan. Ia akhirnya memutuskan untuk mengantarnya pulang ke motel. Sesampainya di sana, Mary yang masih mabuk mencari kartu kamar tapi malah mengacak-acak isi tasnya dan menjatuhkan semuanya ke lantai. Woo-ju, yang sudah kesal, menyadari Mary mungkin meninggalkan kartunya di luar, jadi ia berlari ke lobi untuk minta manajer motel membukakan pintu. Setelah berhasil membaringkan Mary di tempat tidur, Woo-ju melihat manajer motel itu menatap Mary dengan tatapan mencurigakan lewat cermin. Merasa tidak nyaman, ia segera pergi, tapi baru sadar kalau kunci mobilnya tertinggal di kamar. Woo-ju menelpon Mary, namun begitu telepon diangkat, ia mendengar jeritan dari dalam kamar. Panik, ia langsung berlari kembali dan memukul sang manajer tanpa pikir panjang hingga pria itu mimisan. Mary yang bingung menjelaskan bahwa ia hanya menumpahkan kuah mie panas di kakinya, dan manajer itu sedang menolong dengan kotak P3K. Menyadari kesalahpahaman fatalnya, Woo-ju pun meminta maaf. Tapi manajer yang kesal akhirnya mengusir Mary dari motel, tidak mau berurusan lagi dengan keduanya. Setelah diusir dari motel, Woo-ju akhirnya merawat luka bakar Mary di taman. Mengetahui Mary tidak punya tempat untuk pergi, ia dengan enggan membawanya ke rumah hadiah dari undian, sambil memperingatkan agar tetap diam-diam dan jangan sampai Baek Sang-hyun tahu ia tinggal di sana. Begitu sampai, Mary langsung tertidur pulas. Keesokan paginya, ia menikmati udara segar dan keindahan lingkungan rumah itu, tapi buru-buru bersembunyi saat melihat Baek Sang-hyun keluar dari rumah seberang. Setelah yakin aman, ia baru tenang, hingga menerima telepon dari Baek Sang-hyun yang bilang direktur perusahaan akan datang berkunjung sesuai prosedur, dan menyuruhnya bersiap. Malam harinya, Mary memilih tidur tanpa menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya dari ponselnya. Namun, karena gangguan nyamuk, ia tanpa sengaja menyalakan lampu sensor suara yang malah membuat seluruh rumah berkedip-kedip. Saat itulah Baek Sang-hyun, yang baru pulang, memperhatikan rumah itu sudah terang dan curiga seseorang menempatinya. Ia pun datang berkunjung dengan alasan ingin menyerahkan dokumen kendaraan. Mary, berusaha menutupi keberadaannya, justru memanfaatkan kesempatan itu untuk berpura-pura bingung dan menanyakan cara mematikan lampu rumah yang tidak bisa dikontrol. Baek Sang-hyun masuk ke rumah Mary, mengeluarkan remote, lalu dengan sabar mengajarinya cara mengatur lampu sensor suara. Tapi saat melihat hanya ada sepatu wanita dan tak ada barang milik pria, ia mulai curiga dan bertanya apakah suaminya benar-benar tinggal di sana. Mary cepat-cepat berbohong bahwa barang suaminya ada di lantai 2 dan belum dirapikan. Baek Sang-hyun pergi dengan raut curiga, sambil mengingatkan bahwa direktur akan berkunjung minggu depan. Panik, Mary langsung menelepon Woo-ju dan memintanya membawa barang-barang pria agar rumahnya terlihat normal. Woo-ju, yang tahu ini bisa memicu masalah baru, punya ide lain. Ia mengajak Mary ke studio foto untuk membuat foto pernikahan palsu. Nantinya, foto-foto itu akan dipajang di rumah sebagai bukti kalau mereka pasangan sungguhan. Di studio, Mary tampil anggun dengan gaun pengantin, membuat Woo-ju terpana karena baru sadar betapa cantiknya dia. Untuk membuat foto tampak alami, Woo-ju menarik Mary ke pangkuannya dan berpose mesra. Saat pandangan mereka bertemu, suasana jadi canggung, jantung keduanya berdegup kencang. Setelah sesi foto, Woo-ju keluar lebih dulu, tapi tiba-tiba melihat juniornya datang ke studio yang sama. Panik agar tak ketahuan, Woo-ju buru-buru kembali dan mencium Mary tepat saat pintu hampir terbuka. Setelah foto-foto pernikahan mereka jadi, Woo-ju menggantungkannya di beberapa ruangan agar rumah terlihat hidup.
Ia bahkan menyarankan mereka pergi bersama untuk meminjam palu ke rumah Baek Sang-hyun, sambil terus berpura-pura menjadi pasangan mesra di depannya demi menjaga sandiwara. Keesokan harinya di kantor, suasana mulai tegang. Junior Woo-ju yang kemarin melihatnya di studio foto tak bisa berhenti menatapnya. Yakin kalau pria itu adalah pengantin yang dilihatnya berciuman di sana. Ia bercerita pada rekan-rekannya, dan salah satu dari mereka yang suka bergosip langsung menanyakan apakah ia melihat wajah pengantinnya dengan jelas. Setelah mengingat lebih detail, Junior itu sadar, pengantin wanitanya mirip sekali dengan Yu Mary. Mendengar itu, wajah Mary langsung tegang. Situasi makin gawat saat Junior tersebut mengeluarkan ponselnya dan berencana menelepon studio foto untuk memastikan daftar reservasi hari itu. Setelah rapat, Mary berbicara empat mata dengan Woo-ju, khawatir bawahannya akan terus menyelidiki. Woo-ju menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak memakai nama asli saat pemotretan, jadi mereka tak akan bisa melacak apapun. Sebelum berpisah, Woo-ju menyampaikan pesan dari neneknya yang sangat menyukai desain karya Mary, dan berharap Mary bisa membalas dengan hasil kerja terbaiknya. Sementara itu, nenek Woo-ju yang sedang memulihkan diri di rumah mendapat kabar bahwa kepala departemen akuntansi meninggal dalam kecelakaan mobil. Ayah Jang Eun-soo, Jang Han-gu, menjelaskan bahwa korban memiliki masalah judi dan menggelapkan dana perusahaan, menyarankan agar kasus itu ditutup demi menjaga nama baik perusahaan. Nenek Woo-ju pun setuju, tanpa tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah Jang Han-gu sendiri. Kepala departemen itu sebelumnya menemukan kejanggalan dalam pembukuan dan hendak melaporkannya. Namun, setelah diberi minuman oleh Han-gu, ia merasa pusing di perjalanan dan akhirnya menabrak truk hingga tewas di tempat. Saat makan malam keluarga, mereka membahas kecelakaan kepala departemen. Bibinya Woo-ju menasihati semua orang agar lebih berhati-hati saat berkendara. Ucapan itu memicu kenangan kelam bagi Woo-ju, kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Tak sanggup menahan emosinya, Woo-ju meninggalkan meja makan. Dalam ingatannya, ia melihat dirinya, satu-satunya yang selamat dari mobil yang hancur. Seorang sopir taksi yang lewat bersama putrinya menolongnya dan membawanya ke kantor polisi. Gadis kecil itu memberinya boneka beruang untuk menenangkannya. Kembali ke masa kini, Woo-ju mengambil boneka itu dari laci kamarnya, satu-satunya benda yang selalu menemaninya setiap kali dunia terasa terlalu berat. Keesokan harinya, Direktur Beauty Department Store dijadwalkan berkunjung ke rumah Mary dan Woo-ju. Untuk meyakinkan tamu itu, Woo-ju dengan sukarela berpura-pura menjadi suami Mary. Mereka pun mengenakan pakaian serasi, dan rumah sudah dipenuhi barang-barang pribadi Woo-ju agar tampak seperti rumah pasangan pengantin baru. Sebelum kunjungan, Mary meminta Woo-ju menghafal detail pernikahan palsu mereka, termasuk tanggal dan rencana bulan madu. Tapi Woo-ju justru menyindir kebiasaan Mary yang mudah jatuh cinta pada pria yang salah. Ucapan itu membuat Mary teringat pada mantan kekasihnya, pria yang dulu menyelamatkannya dari tenggelam di pantai, yang kemudian ia cintai meski akhirnya mengecewakannya. Tak lama kemudian, Baek Sang-hyun menelepon, memberi kabar bahwa kunjungan direktur dibatalkan karena keadaan mendadak. Mary dan Woo-ju pun merasa lega. Saat hendak pergi, Woo-ju melihat boneka jimat keberuntungan yang sedang didesain Mary untuk proyek perusahaan. Ia tertarik, lalu mereka pun berbincang santai membahas desain itu. Namun momen itu terhenti saat Woo-ju mendapat telepon dari Yoon Jin-gyong. Ia baru sadar lupa dengan janji pertemuan mereka. Yoon Jin-gyong yang sebenarnya ingin menyatakan perasaannya, akhirnya berbohong dengan alasan lembur di kantor. Keesokan harinya, Mary datang ke kantor untuk mempresentasikan desainnya di depan nenek Woo-ju dan para staf. Tepat sebelum gilirannya dimulai, ia mendapat telepon dari ibunya yang berencana mengunjungi rumah ibu mantan pacarnya untuk mengantar makanan. Panik karena takut rahasianya terbongkar, Mary langsung memberitahu Woo-ju. Dengan tenang, Woo-ju menyuruhnya tetap fokus pada presentasi dan berjanji akan menemui ibunya menggantikan Mary. Sementara itu, Ibu Mary yang tak bisa menghubunginya akhirnya mencoba menelepon mantan pacar Mary, tapi tak juga dijawab. Di sisi lain, mantan pacar Mary sedang bersama pacar barunya. Saat melihat pesan masuk di ponsel sang pacar, berisi nomor kamar dari seseorang, dia sempat curiga, tapi tidak menanyakannya. Kemudian, Ibu Mary telah sampai di rumah mantan pacar anaknya sambil membawa makanan, tapi disambut dengan dingin. Ibu dan anak perempuannya itu menghina Mary, menyebutnya miskin dan tidak sebanding, lalu menyuruh ibunya berhenti mengganggu mereka. Meski mencoba ramah, Ibu Mary akhirnya didorong keluar hingga jatuh, membuat makanannya tumpah di jalan.
Wuju yang tiba tepat waktu langsung menolong dan mengantarnya ke stasiun. Setelah tahu Wuju rekan kerja Mary, Ibu Mary menegaskan bahwa Mary gadis baik dan ambisius, meminta Wuju tak percaya gosip buruk tentangnya. Wuju pun setuju, mengatakan bahwa ia melihat sendiri banyak hal baik dari Mary. Sebelum berpisah, Ibu Mary meminta Wuju tak memberitahu Mary soal kejadian itu. Ia lalu menelepon Mary dan berbohong bahwa belum bertemu ibu mantan pacarnya, tanpa tahu kalau Mary sudah tahu semuanya dari adik mantan pacarnya yang sempat memarahinya lewat telepon. Wuju mengantarkan makanan dari Ibu Mary ke rumahnya, dan langsung sadar kalau Mary baru saja menangis. Dengan lembut, ia menyarankan agar Mary jujur pada ibunya soal status pernikahan dengan mantan pacarnya itu, lebih baik mengakhiri hubungan itu dengan jelas daripada terus menyembunyikan. Mary akhirnya menelepon ibunya dan meminta maaf karena menyembunyikan semuanya. Ibunya, dengan nada tegas tapi penuh kasih, bilang kalau sebenarnya ia tak pernah suka dengan keluarga mantan pacarnya, hanya bertahan karena Mary masih mencintainya. Sekarang mereka sudah putus. Ia pun lega. Saat Mary bercerita tentang hadiah rumah yang ia dapat karena berpura-pura menikah, ibunya malah senang dan menyarankan agar tetap hati-hati supaya rahasianya tidak ketahuan. Saat Mary sedang menikmati makanan kiriman ibunya, ia mendapat telepon lagi. Ibunya panik karena dompetnya hilang dan curiga tertinggal di mobil Wuju. Mary langsung meminta Wuju untuk mengeceknya. Setelah mencari, Wuju menemukan dompet itu di sela jok. Saat membukanya, dia melihat foto kecil Mary yang sedang memeluk boneka beruang, boneka yang sama yang dulu pernah menyelamatkannya di masa kecil. Saat itu juga, Wuju sadar bahwa gadis kecil yang selama ini ia cari ternyata adalah Mary sendiri. Itulah alasan kenapa tanpa sadar ia begitu perhatian padanya belakangan ini. Sementara itu, mantan pacar Mary makan malam dengan pacar barunya. Tapi setelah makan, pacarnya malah berpamitan dengan alasan mau menemui teman. Curiga, dia diam-diam mengikutinya, dan benar saja, perempuan itu masuk ke kamar pria lain dan langsung menciumnya. Ia hanya bisa terdiam melihat kenyataan itu. Di rumah, Mary menerima telepon yang dikiranya dari Wuju soal dompet ibunya. Tapi ternyata, suara itu adalah milik mantan pacarnya, yang baru saja pulang ke negaranya dan ingin berdamai dengannya. Mantan pacar Mary sedang memergoki pacar barunya diam-diam bertemu pria lain di kamar hotel. Dengan marah, dia menuntut penjelasan, tapi wanita itu malah dengan santai mengaku bahwa pria itu adalah tunangan pilihan keluarganya, dan meski sudah bertunangan, mereka masih bisa melanjutkan hubungan diam-diam. Saat diminta memilih, wanita itu tanpa ragu memilih tunangannya dan memutuskan hubungan dengan dingin. Merasa dipermalukan, mantan Mary pun pulang ke negaranya dan segera menelpon Mary untuk berbaikan. Namun Mary langsung memutus panggilannya setelah mendengar suaranya. Ia masih yakin Mary tak bisa hidup tanpanya. Tak lama setelah itu, Mary menerima telepon dari Wuju yang memberitahu bahwa dompet ibunya sudah ditemukan, dan mereka sepakat untuk bertemu besok agar Mary bisa mengambilnya. Wuju tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat tahu akan bertemu Mary lagi. Namun, ia tak menyangka Baek Sang-hyun datang ke perusahaannya untuk urusan bisnis. Atas permintaan nenek dan pamannya, Wuju diminta mengantarkan berkas penting. Takut ketahuan, ia berpura-pura sakit perut dan mengirim orang lain sebagai gantinya. Ia pikir sudah aman, sampai pamannya memperkenalkannya langsung pada Baek Sang-hyun di lantai bawah. Dengan canggung, Wuju berpura-pura baru pertama kali bertemu, dan Baek Sang-hyun pun ikut berpura-pura tidak mengenalinya. Tak lama kemudian, mereka terjebak berdua di lift. Wuju beralasan tak ingin urusan pribadi memengaruhi pekerjaan, dan Baek Sang-hyun menghargai itu. Saat pintu lift terbuka, Mary muncul. Ia sempat terkejut, lalu berpura-pura memanggil Wuju dengan sebutan sayang. Baek Sang-hyun bingung dan bertanya apakah Mary bekerja di sana, tapi Wuju cepat menyela, mengatakan bahwa Mary hanya datang untuk mengambil dompet yang terbawa pagi tadi. Pagi sebelum kejadian itu, Baek Sang-hyun melihat Mary berjalan sendirian di kompleks rumah. Mary dengan santai bilang kalau suaminya lembur semalaman dan belum pulang. Hal itu membuat Baek Sang-hyun bingung. Bagaimana mungkin Wuju bisa membawa dompetnya pagi itu? Menyadari kebohongan mereka hampir terbongkar, Wuju cepat-cepat beralasan kalau ia lupa hari karena terlalu sibuk kerja. Setelah Baek Sang-hyun pergi, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Tapi Wuju menegur Mary karena tidak memberitahunya soal pertemuan pagi itu. Ia bilang cerita mereka jadi tidak nyambung. Dari situ, Wuju malah membuat aturan baru, mereka harus saling menghubungi 4 kali sehari. Pagi, siang, sore, dan sebelum tidur. Mary yang bingung langsung protes, tapi Wuju beralasan santai, ini untuk kebaikan bersama.
Siang itu, Mary makan bersama temannya yang cuti dari militer. Tak lama kemudian, Wuju datang dan ikut duduk di meja mereka. Temannya langsung terpesona melihat Wuju dan tanpa sadar membuka rahasia lama tentang cinta pertama Mary saat kecil. Katanya, dulu Mary pernah memberikan boneka beruang kesayangannya pada seorang anak laki-laki karena merasa kasihan setelah anak itu mengalami kecelakaan. Meskipun, katanya sambil tertawa, kepalanya terlihat keren menurut Mary. Mendengar itu, Wuju refleks menyentuh kepalanya sendiri, malu tapi senang. Ia lalu bertanya apakah Mary masih ingat anak itu. Mary menjawab kalau dia tak pernah melihatnya lagi, tapi yakin, kalau suatu hari bertemu, pasti langsung mengenalinya. Wuju pun tersenyum kecil, menahan gejolak hatinya, karena kini ia tahu, dialah anak laki-laki itu. Pada malam harinya, Wuju makan malam bersama Yoon Jin Gyeong. Saat Jin Gyeong berniat menyatakan perasaannya, Wuju justru tampak begitu bersemangat. Dengan senyum lebar, ia menceritakan kalau akhirnya ia menemukan gadis kecil yang dulu memberinya boneka beruang, dan ternyata itu Mary. Melihat ekspresi bahagia Wuju, Jin Gyeong hanya bisa menahan rasa cemburunya. Namun di balik senyum itu, Wuju teringat masa lalu. Setelah kecelakaan orang tuanya, ia sempat mencari Mary untuk berterima kasih pada ayahnya. Tapi saat tiba di rumahnya, ia justru mendengar kabar kalau ayah Mary meninggal 2 bulan setelah insiden itu, ketika mencoba memberikan pernyataan tambahan di kantor polisi. Dari luar rumah, Wuju juga sempat mendengar ibunya berkata, andai saja ayahnya Mary tidak ikut campur, semua ini takkan terjadi. Sejak saat itu, Wuju diliputi rasa bersalah, merasa kematian ayah Mary adalah salahnya. Yoon Jin Gyeong kemudian menasihatinya agar tidak mengungkap kebenaran pada Mary. Kalau tidak, Mary pasti akan mengira dia secara langsung terlibat dalam kematian ayahnya. Wuju terdiam lama, lalu akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran itu, menyembunyikan jati dirinya dulu untuk saat ini. Hari itu, keluarga besar Wuju pergi ke kuil untuk memperingati kematian orang tuanya. Setelah berdoa, sepupunya sempat mengusulkan untuk makan sup rumput laut karena bertepatan dengan ulang tahun Wuju. Namun, suasana langsung berubah saat bibinya mencibir bahwa Wuju tidak pantas merayakan ulang tahun karena telah menyebabkan kematian orang tuanya sendiri. Wuju yang mendengar itu hanya terdiam. Sementara perasaan bersalahnya semakin dalam saat melihat wajah sedih neneknya di perjalanan pulang. Pikiran Wuju pun kembali ke hari kecelakaan itu. Saat kecil, ia marah karena hadiah ulang tahunnya diberikan kepada orang lain. Ayahnya mencoba menenangkannya sambil menyetir. Namun karena sempat menoleh ke belakang, mereka tidak sempat menghindari truk yang melaju kencang. Mobil mereka tergelincir dan jatuh dari jembatan, menewaskan kedua orang tuanya di tempat. Sejak saat itu, Wuju selalu menyalahkan dirinya. Saat pemakaman, kakeknya melampiaskan kemarahan padanya, seolah benar-benar yakin cucunya itu penyebab tragedi itu. Namun, yang tidak diketahui siapapun, kecelakaan itu bukan kebetulan. Setelah kejadian, seorang pria misterius datang memeriksa lokasi dan memastikan semua penumpang sudah tewas. Ia lalu mengirim pesan kepada paman Wuju, Jang Han-gu, yang ternyata menjadi dalang di balik peristiwa itu. Sejak kematian orang tuanya, Wuju tidak pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Setiap tahun, ia hanya berdiam diri di bawah selimut, berharap hari itu cepat berlalu. Tapi kali ini berbeda. Mary tiba-tiba mengirim pesan setelah tahu dari grup kerja bahwa hari ini ulang tahun Wuju dan ingin merayakannya bersama. Wuju sempat bercanda agar Mary yang mentraktirnya, tapi Mary malah memutuskan untuk memasak sendiri di rumahnya. Begitu Wuju tiba, ia terkejut melihat meja penuh makanan dan bahkan kue ulang tahun. Rasa sesak di dadanya perlahan hilang. Saat makan, ia mengaku tidak pernah merayakan ulang tahun sejak umur 8 tahun. Mary dengan lembut mencoba menghiburnya, mengatakan kalau tidak apa-apa untuk beristirahat dan melupakan masa lalu sebentar. Tak lama, Mary melihat 2 pelangi muncul di langit setelah hujan. Dengan semangat, ia menarik Wuju keluar untuk membuat permohonan. Mary menutup mata, berharap diberi banyak rezeki, kesehatan untuk ibunya, dan agar rahasia rumah mereka tak pernah terbongkar. Ketika ia bertanya keinginan Wuju, pria itu hanya tersenyum dan pura-pura lupa. Padahal dalam hati, Wuju berharap satu hal, agar semua keinginan Mary terkabul. Mary yang penasaran akhirnya berlari mencoba menangkap Wuju supaya ia mau jujur. Tapi malah tersandung pipa air dan jatuh tepat ke pelukannya. Sejenak, dunia terasa berhenti. Keduanya saling menatap dengan jantung berdebar kencang. Saat Wuju perlahan mendekat untuk menciumnya,
Mary pun ikut menutup jarak, namun momen itu mendadak hancur. Karena dari kejauhan, mantan pacar Mary muncul, melihat semuanya dengan tatapan tak percaya. Tepat saat Woo-ju hampir menciumnya, Mary tiba-tiba melihat mantan pacarnya berdiri di depan rumah yang membuatnya panik. Dia langsung menarik Woo-ju untuk bersembunyi di bawah. Untungnya, mantannya hanya melihat sekilas dan mengira itu orang lain, lalu pergi begitu saja. Meski situasinya sudah aman, kekhawatiran Mary belum hilang. Ia tahu, begitu mantannya tahu soal rumah itu, dia pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Woo-ju sempat menyarankan agar Mary mencoba bekerja sama saja dengan mantannya jika keadaan memaksa, tapi Mary menolak mentah-mentah. Ia tak ingin punya urusan lagi dengan pria itu ataupun keluarganya. Dalam hati, Mary hanya bisa berharap semoga mantannya berhenti mengusik dan rencananya menjual rumah itu dalam 3 bulan bisa berjalan lancar. Mantan pacar Mary belum mau menyerah. Ia datang ke kantor Mary, mengaku sudah memikirkan segalanya dan memilih Mary dibanding pacar barunya. Tapi Mary yang sudah tahu sifat aslinya dan keluarganya hanya merasa jijik. Tanpa basa-basi, ia mengusirnya. Beberapa hari kemudian, Mary kembali fokus bekerja. Desain kotak hadiah buatannya selesai, dan untuk memberi sentuhan unik, ia mengundang penyair terkenal menulis kata-kata filosofis di kartu ucapan yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Woo-ju menyukai ide itu dan langsung memproduksi serta mendistribusikannya ke pelanggan VVIP. Namun di hari pengiriman, muncul masalah. Penyair itu terlibat skandal di pesawat. Demi menjaga reputasi perusahaan, Woo-ju memerintahkan timnya mencegat semua kotak dan mengambil kembali kartu-kartu ucapan itu. Sebagian besar berhasil diamankan, tapi 1 kotak sudah tiba di depan rumah pelanggan. Woo-ju segera ke lokasi dan hampir diserang anjing penjaga saat mencoba mengambilnya. Untung Mary datang membawa cemilan yang selalu ia bawa di tasnya, membuat anjing itu teralihkan perhatiannya hingga Woo-ju berhasil mengambil kartu itu tepat waktu. Setelah masalah kartu ucapan selesai, Jang Han-gu melapor kepada mertuanya bahwa tim pemasaran sudah menangani semuanya. Ia sengaja menekankan bahwa itu hasil kerja tim, bukan Woo-ju semata. Namun sang nenek tetap memuji kemampuan cucunya dan meminta Han-gu mendukungnya dengan baik. Ia hanya bisa menerima dengan berat hati tanpa menunjukkan rasa kesalnya. Saat keluar dari ruangan, Han-gu dikejutkan oleh kedatangan istri kepala akuntansi yang pernah ia bunuh. Wanita itu membawa laporan keuangan perusahaan yang ditemukan di barang-barang mendiang suaminya, mengira dokumen itu penting. Begitu nenek melihat laporan itu, ekspresinya langsung berubah serius. Panik, Han-gu segera menelepon seorang wanita di Amerika, menyuruhnya menutup firma konsultan dan restoran mereka agar tak ada jejak tersisa. Yang tak diketahui orang lain, wanita itu ternyata istrinya yang lain, dan mereka sudah lama hidup diam-diam di sana bersama anak mereka. Beberapa saat kemudian, Woo-ju datang ke ruangan pamannya untuk mengantarkan kopi sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya dalam insiden kotak hadiah. Han-gu buru-buru menutupi laporan keuangan dengan berkas lain. Tapi karena gugup, ia malah menjatuhkan kopi dan menumpahkannya ke dokumen itu. Saat membantu membersihkan, Woo-ju sempat melihat nama perusahaan konsultan yang tertera di laporan. Ia tak menunjukkan apapun, berpura-pura tidak melihat, lalu meninggalkan ruangan dengan tenang. Keesokan harinya, Woo-ju pergi jalan bersama Mary. Saat hendak mengantarnya kembali ke kantor, Mary mendapat telepon dari mantan pacarnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menutup panggilan itu. Mantannya, yang semakin gelisah, mulai mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Kakaknya menegurnya agar berhenti menghubungi Mary, mengingat insiden memalukan ketika mereka mengusir ibu Mary saat berkunjung. Kesal pada keluarganya, ia memutuskan untuk meminta maaf langsung ke Mary. Namun sesampainya di perusahaan, ia justru melihat Mary keluar bersama Woo-ju. Penasaran, ia diam-diam mengikuti mereka hingga ke kompleks rumah Mary. Tanpa sadar sedang diikuti, Woo-ju mengantar Mary pulang. Tapi ketika melihat Baek Song-hyun, pria yang tinggal di seberang rumah, muncul, Woo-ju panik dan akhirnya ikut masuk ke rumah Mary untuk bersembunyi. Di dalam, ia memperhatikan foto-foto pernikahan Mary dan ruangan yang penuh dengan barang milik mereka berdua. Ia sempat kehilangan fokus, seolah membayangkan bahwa mereka benar-benar hidup bersama. Untuk menutupi rasa canggungnya, ia menawarkan bantuan menggantung tirai kamar mandi. Namun karena gugup, Woo-ju tak sengaja menyenggol keran air dan basah kuyup. Mary pun membantu mengeringkan pakaiannya. Saat keduanya saling mendekat untuk meraih handuk, tangan mereka bersentuhan. Suasana jadi canggung tapi hangat, ada perasaan yang belum diungkap. Sebelum pulang,
Woo-ju mengajaknya makan siang keesokan harinya, dan Mary setuju dengan senyum kecil. Setelah ia pergi, dari kejauhan, mantan pacar Mary melihat wajah Woo-ju dengan jelas, memastikan bahwa dialah pria yang kini bersama Mary. Tanpa sadar sedang diawasi, Mary keluar rumah untuk membuang sampah. Namun tiba-tiba, mantan pacarnya muncul begitu saja di depannya dan langsung menanyai apa yang dia lakukan di sana, serta menekan soal siapa pria yang tadi bersamanya. Saat Mary berusaha mencari alasan, mantannya melihat kantong sampah di tangannya dan langsung menuduhnya bekerja di sana sebagai pembantu. Mary akhirnya menuruti asumsi itu dan berbohong bahwa rumah itu milik temannya yang sedang pergi, dan ia hanya membantu menjaga tempatnya sementara. Tapi mantan pacarnya tidak mau menyerah. Ia terus mengikuti Mary sampai ke halaman rumah, menuduhnya selingkuh, dan bersikap manipulatif seolah-olah dirinya yang tersakiti. Mary akhirnya marah dan menegaskan bahwa justru dialah yang berselingkuh, dan kehidupannya sekarang bukan lagi urusannya. Namun pria itu semakin kasar dan bahkan memaksa masuk ke rumah. Khawatir foto-foto pernikahannya dengan Woo-ju akan terlihat, Mary menepuk tangan untuk mematikan lampu lewat sensor suara, lalu berusaha mengusirnya keluar. Tapi dalam dorongan panik, ia tak sengaja membuat mantannya jatuh keras ke lantai hingga cedera ringan. Karena merasa bersalah, Mary membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisinya tidak parah, tapi butuh istirahat dan perawatan. Mantan pacarnya memanfaatkan kesempatan itu dengan berpura-pura lemah dan memaksa Mary untuk tinggal menjaganya. Terjebak dalam rasa bersalah, Mary akhirnya setuju, hingga ia pun lupa tentang janji makan siangnya bersama Woo-ju. Woo-ju menunggu Mary lama sekali, tapi Mary tak kunjung datang. Akhirnya, ia meneleponnya untuk menanyakan kabar. Mary, yang saat itu masih di rumah sakit bersama mantannya, tidak ingin membuat Woo-ju khawatir. Jadi ia berbohong dan mengatakan bahwa temannya sedang sakit dan ia sedang menemaninya di rumah sakit. Merasa kecewa, Woo-ju akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun tak lama kemudian, Yoon Jin-gyong menelepon dan mengajaknya makan siang. Woo-ju setuju, dan mereka sepakat bertemu di rumah sakit tempat Jin-gyong bekerja. Tapi tak disangka, di sana Woo-ju justru melihat Mary bersama mantan pacarnya. Pria itu tampak pincang, dan Mary sedang membantunya berjalan. Suasana langsung menjadi canggung. Mantan pacar Mary dengan sengaja bersikap provokatif, bahkan memeluk Mary seolah mereka masih dekat. Woo-ju yang terbakar api cemburu segera menarik Mary menjauh, dan malah membantu pria itu kembali ke kamarnya dengan dingin. Setelahnya, Mary berusaha menjelaskan semuanya. Ia mengaku memang berbohong tentang teman yang sakit agar Woo-ju tidak khawatir. Ia juga menjelaskan bahwa ia hanya membantu mantan pacarnya, karena takut pria itu akan membuat keributan dan mengancam rumah yang sedang ia jual. Woo-ju mendengarkan dengan wajah murung. Saat Mary bertanya kenapa ia terlihat begitu marah, Woo-ju akhirnya berkata dengan jujur bahwa ia menyukai Mary, dan mungkin karena itu ia merasa cemburu saat melihatnya bersama pria lain. 내가 메리 씨 좋아하나 보죠. Dan itu dia akhir dari recap episode 1-6. Kisah Mary dan Woo-ju makin rumit aja ya. Padahal awalnya Woo-ju sok-sokan gak mau nolongin, malah dia duluan yang nyatain suka. Tapi tenang, ceritanya belum selesai. Lanjutan videonya bakal tayang lagi, kalau editornya gak males ngulik lanjutannya. Jadi tungguin aja ya.